Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdadihi al-azim. Abnai wa banati, anak-anakku, putra dan putri, tulab, talibat, Ma'had Az-Zain Al-Makki Bogor, tulab, talibat, Ma'had An-Nur Janda Bayi, tulab, talibat, Ma'had Anwar Mahabbah Johor, Keluang, tulab, talibat, Ma'had Al-Makki Kuching, tulab, Ma'had Madrasati Zain Lissuluk Ilallah, tulab wa talibat Ma'had Repek Kelantan. Moga-moga kalian semuanya dan juga dengan pecinta ilmu, peminat kebaikan, penegak kebenaran di seluruh Nusantara, di seluruh dunia Islam, selalu mendapatkan tatapan ridha, rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh, dan juga tidak terkecuali dan secara khusus para pengelola pondok-pondok pesantren di seluruh Nusantara, ma'ahid diniyah atau dengan sebutan pondok modern, pondok salafi di seluruh Nusantara, kepada para pelajar semuanya, dan juga tidak terkecuali abnai wa banati, anak-anak abi, putra dan putri, dan juga keluarga abi yang ada di Bogor, yang ada di Perak atau di Janda Bayi, yang ada di Keluang. Mudah-mudahan dengan pengongsian kita, pencerahan pada pagi hari ini, semuanya dapat memahami, dapat mengamati, dapat menyimak tentang hakikat talaki ilmu daripada para alim ulama, talaki yang secara sohbah, secara mujalasah, secara langsung, bukan dengan secara online, bukan dengan Google Meet, bukan juga dengan Zoom, bukan daripada jauh ke jauh. Kalau kita kembali kepada pertemuan yang pertama antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Allah yang telah menyatakan dalam firman Allah yang berbunyi, wa ataina min ladunna ilma, wa ataina, dan kami berikan ilmu daripada kami, wattaqullah wa yu'allimukumullah, takwalah kamu kepada Allah, Allah akan memberikan pengajaran kepada kamu. Allah Maha Kuasa untuk membelututkan segala macam kandungan yang ada di dalam wahyu Al-Quran, segala ilmu yang tersimpan di dalam wahyu Allah Jalla Jalaluh itu ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahkan itulah merupakan salah satu daripada asalib atau wasail wahyu yang Allah turunkan kepada baginda, yaitu dengan perantaraan mimpi atau yang bunyi macam seperti silsilatul jaras, seperti bunyi lonceng, teret 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 seperti itu, atau Allah ilhamkan kepada baginda sehingga dengan baginda mendapatkan wahyu daripada Allah Jalla Jalaluh dan Nabi kita sampaikan kepada umat. Dengan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh, Allah Maha Kuasa untuk mewahyukan semua isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu dengan perantaraan online. Tapi ternyata tidak demikian. Allah turunkan malaikat Jibril. Allah hantar malaikat Jibril sejak turunnya ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah dengan kita tidak tahu, tidak hanya setakat dengan menyampaikan wahyu secara langsung, secara bermujalasah, duduk talaki secara berhadapan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Justru malaikat Jibril turun tiap tahun, dan pada tahun yang terakhir, Ramadan yang terakhir, jalasahu marrataini. Malaikat Jibril turun mujalasah, mudarasah Al-Quran dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 2 kali. Ini yang pertama. Yang tentunya dengan kita memahami makna daripada talabul ilmi, artinya menuntut. Makna menuntut berarti mencari. Makna mencari berarti pergi talabul ilm. Tidakkah bahasa yang kita bahasakan talabul ilmi maknanya menuntut, maknanya mencari. Di balik daripada menuntut dan mencari, berarti di sana ada usaha ikhtiar. Berarti di sana ada yang namanya at-tarhal, artinya pergi, bukan duduk di rumah, bukan duduk live di bilik, bukan duduk live di tempat kediaman masing-masing, tidak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi kita bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Dengar keluarga Abi semuanya, Umi, Mama, Bunda, dengar juga Bang Hafiz, dengar juga Bang Haji Jamil, dengar juga Bang Suhaimi di Kuching, Haji Amri di Sabah, dengar juga kawan-kawan yang ada di Bogor, dengar juga sahabat-sahabat yang berada di seluruh Nusantara yang pernah bertalaki dengan ilmu semasa di Mesir. Dengar hadis yang berbunyi man salaka tarikat. Mana daripada salaka? Siapa yang menempuh jarak. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan surga, kawan-kawan. Yang kita inginkan adalah mudah masuk surga. Dengan semuanya, untuk kemudahan masuk surga. Apa sebab yang akan mendekatkan kita kepada surga? Apa sebab yang akan memudahkan kita masuk surga? Habis sebut nama-nama berkenaan. Admin, Bang Hafiz, maaf, Bang Hanif, Bang Azri, Bang Sanusi, dan juga dengan Bang Aib, Bang Hafiz di Mahat An-Nur, Ustadz Muhammad, dan juga dengan Ustadz Kamal, Cigo Syarif di Keluang, Pak Haji Jamil, Ustaz Kusyairi, Haji Pairus, Ustaz Kusyairi, Ustaz Dr. Syuhada, Ustaz Rahmat, dan kawan-kawan yang di sana. Ustaz Ahmad kami, Syekh Ahmad, Syekh Aminuddin, dan juga dengan sahabat-sahabat semua yang ada di Kedah, yang ada di Bogor, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh Nusantara. InsyaAllah semuanya sudah banyak yang habis sebut. Okey, salaka tariqan. Tengok dengan bahasanya, man salaka tariqan. Siapa, terjemahan daripada siapa yang menafsirkan salaka artinya dengan online. Salakatnya barang siapa menempuh jarak, menempuh jalan, artinya pergi.
Yaltamisu filman, yaltamis mencari ilmu, ilmu dicari, ilmu didatangin. Sahalallahu bi tarikan ilal jannah. Siapa yang tidak inginkan jalan mudah masuk surga, Allah akan permudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Berarti dengan suluk ila ahlil ilm, menuju jalan untuk menuntut ilmu, itu berarti asbab taisir, sebab yang memudahkan kita untuk kita masuk ke dalam surga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya, tak perlukan tiang untuk langit. Itu dengan bumi yang terdampar luas, begitu dengan tanaman. Kira-kira Allah cucukkan apa? Kira-kira Allah masukkan apa? Sehingga sampai ada manisan di dalam buah-buahan, yang sehingga dengan tanaman menjadi matang, yang sehingga dengan buah-buahan menjadi masak dapat kita konsumsi. Allah yang punya kudrah semacam itu mampu untuk mengilhamkan ilmu Nabiullah Khidir kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa sampai dengan Nabiullah Musa meminta dan memohon untuk bertalaki ilmu, untuk bersohbah, untuk bermujalasah dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, yang sehingga itu dengan kejadiannya direkamkan, dicantumkan di dalam Al-Quran, bil Quran, yutla, dibaca dari masa ke masa, daripada waktu ke waktu, bahkan tiap detik yang membaca suratul Kahfi di seluruh dunia. Cerita antara Nabiullah Khidir dengan Nabiullah Musa alaihissalam, pernyataan yang dinyatakan di situ, Allah telah menganugerahkan ilmu kepada anda. Khitab Nabiullah Khidir kepada Nabiullah Musa, ilmu yang tidak Allah anugerahkan kepadaku, dan juga Allah menganugerahkan ilmu kepadaku, ilmu yang tidak Allah anugerahkan kepada anda. Khitab Nabiullah Khidir kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yang sehingga Nabi bukan belajar tafakuh, Nabi bukan pelajar i'dad atau juga dengan pelajar tahfiz. Seorang Nabi bertalaki ilmu, pergi secara khusus, jauh perjalanan, bukan dengan pesawat, bukan juga dengan kereta, bukan juga dengan motor, jalan kaki dengan fatahu. Buka rangkaian cerita secara lebih lengkap di dalam surah Kahfi. Jadi dengan persyaratan-syaratan yang disyaratkan oleh Nabiullah Khidir, di antaranya jangan bertanya. Qala satajiduni insyaallahu sabiran. Satajiduni artinya tu guruku Nabiullah Khidir alaihissalam akan temukan aku di mana? Online. Tak. Sabirat. Macam mana guru boleh melihat murid itu sabar dan tabah? Kalau secara online, macam mana guru boleh tabah dan sabar? Guru tak tengok kita. Pada masa live, kamu boleh tutup, keluar, makan, minum, hunjurkan kaki. Tidak ada adab, tidak ada rasa sopan santun. Bagaimana guru boleh tengok kita, boleh memberikan teguran kepada kita? Macam mana boleh tercabar guru dengan perilaku murid sehingga dengan guru terpaksa harus sabar? Itu adanya sabiran, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra. Aku akan sabar pada masa menuntut dan juga aku akan sabar masa bertalaki dan aku tidak akan menolak perintah. Wala a'silaka amra. Itu pada masa Abi belajar ayat itu di Mesir, maka dengan tu'u khatib yang menyampaikan ayat itu dalam khutbah, mengatakan letakkan garis merah besar-besar di bawah perkataan firman Allah yang berbunyi, wala a'silaka amra, dan aku tidak akan melanggar perintahmu, maksudnya perintah tu gurumu. Karena itu Nabiullah Khidir pun alaihissalam berkenan untuk menerima Nabiullah Musa sebagai murid untuk bersohbah berjalan daripada destinasi kepada destinasi. Cerita kejadiannya pada masa mereka naik kapal, cerita kejadiannya pada berjumpa dengan budak kecil, cerita kejadiannya saat ketika menemui jidar yuridu ayyang qadda faqama, menemukan jidar yang mau runtuh, terus mereka berdua betulkan. Apa yang terjadi? Ternyata setelah Nabiullah Musa tidak tabah dan juga tidak sabar,
maka Nabiullah Khidir pun bermufarakah dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ahbab Nabiullah pun juga semuanya ingat. Kalau tidak ingat, diingatkan. Semuanya tahu. Kalau tidak tahu, Abi beritahukan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala datang bertalaki ilmu dengan Imam Malik. Apa kira-kira kurangnya dengan ilmunya Imam Syafi'i? Yang kitab Muwatta beliau sudah hafal. Dengar, kita belum hafal lagi. Kitab Muwatta beliau sudah hafal. Masa beliau bertalaki kitab Muwatta daripada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal semua kandungan yang ada dalam kitab Muwatta. Di mana dengan beliau pergi ke Madinah setelah bertalaki ilmu dengan ulama-ulama hadis di Mekah. Imam Syafi'i bertalaki ilmu secara khusus dengan Imam Ibni Uyainah. Apa kira-kira kurangnya dengan Imam Ibni Uyainah? Ndak, aku kena bertalaki, kena bersohbah, kena bermujalasah. Ikhwan, akhwat, sohbah, mujalasah itu membina karakter dan juga membina saksiat kepribadian kalian. Sohbah wal mujalasah wa tulu wa sohbatu ustadi. Tidakkah itu yang Imam Syafi'i katakan? Lan tanalal ilma. Kamu tidak akan mencapai ilmu pengetahuan kecuali dengan beberapa perkara. Di antara daripada Imam Syafi'i sebutkan di situ, selain daripada waktu yang panjang, kemudian dengan kecerdasan yang ketara, cerdas. Kemudian selain daripada itu, tulu zamani, panjang zaman, panjang waktu. Dan juga dengan sohbatu ustadi, sohbah, bersohbah, bermujalasah. Secara jujur, ya karena kalian bertalaki dengan Abi, kalian hanya boleh bertalaki secara mubasyaratan pada waktu Abi masih hidup. Kalau Abi sudah pergi, sekarang siapa yang boleh talaki dengan Syekh Fahmi Zamzam? Jangankan bertalaki dengan Syekh Fahmi Zamzam setelah dengan beliau pergi ke alam akhirat, pada masa beliau balik Indonesia saja, yang bertalaki didirang dengan Syekh Fahmi, boleh talaki lagi dah secara langsung? Sudah tidak ada. Jangan tunggu Tuk Guru mati, baru nak pergi jumpa Tuk Guru untuk menyembahyangkan. Mumpung, bahasa Indonesia, pada saat Tuk Guru kita masih hidup, mumpung tu maksudnya masa peluang. Pada kesempatan mereka masih hidup, ambil peluang. Bukan dengan Abi, dengan sesiapa saja. Ulama berpergian satu demi satu. Siapa yang dapat bertalaki ilmu, berjumpa, bersohbah, berhadap, bertatap muka, melihat muka orang alim itu adalah ibadah. Bukan secara live. Secara live, ya adalah. Tapi tidak seperti hakikat nazarah kepada Ka'bah. Apakah ada pendapat mengatakan tengok gambar Ka'bah itu kita dapat pahala? Ya mungkin ada kebaikannya, tapi dia tidak termasuk daripada jenis yang melontarkan dosa kesalahan seperti pada itu dengan kita melihatnya secara langsung. Kenapa kita pergi ke Mekah? Cukup dengan kita live daripada Masjidil Haram? Tidak. Tetap juga dengan kita berangkat datang ke situ. Tidak cukupkah dengan kita ucapkan salam daripada jauh? Ada malaikat yang menghantar salam kita kepada baginda Nabi. Di mana saja kita bersalawat, salam dan salam kita akan sampai kepada beliau. Kenapa dengan kita bermuwajahah kepada baginda Nabi? Supaya kita berada sebagai tetamu, sebagai insan yang berkunjung, yang berziarah, yang mengucapkan secara langsung. Hanya dalam jarak ukuran tidak lebih daripada 3 ke 4 meter. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Ashraf Rasulillah. Assalamualaikum ya Khairul Anbiya'i wal Mursalin. Assalamualaikum ya Qaidal Ghurril Muhajjalin. Assalamualaikum ya Afdal Rasulillah, Afdalil Khalqi Ajma'in. Tidakkah seperti itu dengan kita ucapkan salam secara bermuaja'ah? Al-Imam Asy-Syafi'i berangkat daripada Mekah. Padahal dari sudut ilmu fikihnya itu sudah dapat daripada Al-Imam, guru beliau, Al-Imam Khalid Az-Zinji. Kalau dari sudut hadisnya sudah mendapatkan ilmu hadis yang dinyatakan oleh ulama. Kalau bukan karena Imam Malik di Madinah, kalau bukan karena Imam Sufyan Ibni Uyainah di Mekah, akan lenyaplah hadis ahlil Hijaz. Sudah bertalaki ilmu hadis daripada Imam Sufyan Ibni Uyainah. Yang ulama-ulama berdatangan, kata Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke Mekah dengan Imam Ishaq Ibn Rahawayhi. Mereka tinggalkan Kufah, mereka tinggalkan Basrah, mereka tinggalkan
Kupah yang pada saat ketika itu ada terdapat tidak kurang daripada 1.500 orang sahabat yang berhijrah ke sana. Ilmu mereka tersalin melalui Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tersalin dengan perantaraan sahabat tadi itu, daripada generasi kepada generasi sampai kepada generasi Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka pergi ke Mekah atas tujuan satu, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang kedua, untuk bertalaki mubasyaratan, duduk ngaji, bukan duduk secara online, bukan secara dari jauh ke jauh. Bertalaki dengan Imam Sufyan ibni Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ini bukan satu dua, tentang rihlah fi talabil ilm. Kitab khusus ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Rihlah artinya perjalanan dalam menuntut ilmu. Ada perjalanan. Dengar, anak-anak Abi, istri-istri Abi, dan juga wakil-wakil Abi, guru-guru Abi yang membantu Abi, guru-guru kepada kita semuanya dalam dunia taklim. Ada namanya kitab Ar-Rihlah fi Talabil Ilm oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada yang namanya Talabul Ilm, itu dengan perjalanan. Wayatub, bahasa tawaf, kelilingi di dunia. Dengar hadis yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, la yushiku ala nas ayadribu akbadal ibil. Yushik, akan tiba saatnya nanti dengan manusia, yadribun akbadal ibil, mereka bermusafir, menunggang onta, pada yajiduna aliman a'lama min alimil madinati. Mereka tidak jumpakan seorang alim yang lebih alim daripada alim kota Madinah, adalah Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kira-kira setelah Imam Syafi'i sampai ke Madinah, Imam Syafi'i duduk berapa lama? Apakah dalam seminggu? Apakah dalam sebulan? Sampai Imam Malik meninggal dunia. Tahu kan bahasa mulazamah? Tahu bahasa mulazamah? Bukan setakat online, sesaat waktu. Bukan sesaat dalam 2, 3, 4, 5, 6 hari duduk dengan guru. Sampai guru meninggal dunia. Nak akan ilmu Rabbani, ingin menjadi alim as-Samadadi, ingin menjadi wali-wali Allah, kalian harus mengikuti langkah jajak daripada salafun saleh, bertalaki ilmu secara mubasyaratan depan tuk guru yang membimbing, yang memberikan panduan nasihat dan juga memberikan arahan kepada Anda. Online adabnya kurang, berkatnya kurang, nazrahnya tak ada. Jadi Abi akan menghimbau, mungkin pada suatu ketika nanti insyaAllah dalam jangka dekat, mungkin Abi akan duduk di Perak dalam 10 hari, dalam seminggu, atau juga dalam sebulan. Abi akan gerakan santri Abi yang ada di pengajian Tapako secara bergiliran atau dengan cara macam mana tertibnya, sesuai dengan kemampuan dan juga dengan keadaan tempat dan juga dengan sarananya untuk bersama Abi di Perak. Mungkin kalau Allah takdirkan, Abi dengan mama, dengan anak-anak tinggal di Kuala Kangsar nanti, Abi akan bawa kalian ke situ untuk bertalaki dengan Abi, duduk bersama. Kalau Abi bukan orang yang punya power hebat sekalipun, paling tidak kita sudah mengikuti cara salafun saleh dalam menuntut ilmu. Abi nakkan kalian itu menjadi ulama, nakkan kalian itu menjadi rabbaniyin, nak menginginkan kalian itu menjadi ulama rabbani, ulama yang dekat kepada Allah. Kalau Abi orang yang tidak dekat kepada Allah, kalau Abi bukan kekasih Allah, kalau Abi bukan wali Allah, Abi berupaya untuk mampu untuk mencetak generasi yang kenal Allah, yang cinta Allah, yang menjadi kebanggaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abi masih belum mampu, karena Abi pun juga bukan daripada golongan itu, katakanlah seperti itu, Abi bukan di kalangan para aulia, Abi bukan di kalangan ulama-ulama yang punya power. Satu nazrah daripada tuk guru kita kepada kita boleh membina karakter dan kepribadian kita. Kalau Abi tidak memiliki kemampuan yang seperti itu, Abi mampu berupaya semampu Abi, bantu Bang Hafiz, bantu admin, bantu mama, bantu umi, bantu budak, untuk kita mengkondisikan kehidupan salafun saleh. Hidup tak lama mana,
Tak lama kita di dunia, hanya setakat sebentar saja, sekejap saja kita akan pergi. Aku ingin ilmu dan waktu aku nazarkan untuk ilmu dan juga untuk agama, untuk kebaikan. Nanti dengan kita saling salah menyalahkan di akhirat. Papa, Abi ini begini, Mama ini begini, Bunda ini begini, Om ini begini. Oh, kita tak nak bergaduh di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kita nakkan tumpuan yang sepenuhnya, usaha yang sepenuhnya, dan juga dengan pengorbanan yang sepenuhnya untuk kita mencetak generasi Rabbani. Kita bimbang risau, insya Allah. Kalau Abi bagi tumpuan sepenuhnya waktu untuk pelajar, insya Allah akan Allah tolong Abi untuk membina anak-anak Abi. Abi punya anak-anak ramai. 6 orang, Muhammad, Abdullah, Umar, Sarah, Hanan dengan Safiyahnya. Kemudian dengan Nesmah, Muhsin, Atta, Mujib, Diyauddin, dengan Ulfah dan juga dengan Ala-ad-Dinnya. Ini ada 13 orang. Yang sementara ini, Abi nakkan ada orang yang membimbing anak-anak Abi. Ada orang-orang yang memberikan taujihat kepada anak-anak Abi. Memberikan panduan, pencerahan kepada mereka. Sebagaimana Abi mereka ambil berat betul tentang santri, ambil berat betul tentang ilmu dan dakwah dan juga tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan kau biarkan anak-anakku, ya Allah. Kami inginkan mereka menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang baik, anak-anak yang mulia. Kabulkan permintaanku, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Sebab itu akan memberikan pencerahan ke dalam kubur kami. Siapa yang menjamin yang kita akan berusia panjang? Siapa yang menjamin yang dengan kita punya peluang panjang? Siapa yang menjamin kita akan mempunyai amal ibadah yang panjang? Tak ada sembarang jaminan. Allah tak bagi jaminan, kita pun juga tidak tahu. Jadi pada saat dengan kita berkorban semampu kita. Ini tidak ada kepentingan pribadi, bukan untuk membesarkan jumlah bilangan yang bertalaki. Abi sudah pernah berhadapan dengan pelajar-pelajar pada masa di Mesir. Dan Abi boleh duduk di Mesir dan berdomisili di Mesir. InsyaAllah Abi punya power, punya kemampuan untuk membina mereka. Mereka akan bertalaki. Mungkin ramai yang tidak tahu. Pada masa 2 tahun sekali Abi pergi ke Mesir. Pada masa Abi duduk bersambung 15 tahun di Mesir. Yang dari provinsi-provinsi. Apakah itu daripada Subinkomnya? Apakah itu daripada Damanhurnya? Apakah itu daripada Dosuknya? Atau juga daripada Iskandarianya? Daripada Tantanya? Begitu saja mereka dengan Abi ada pengajian di Kairó, mereka akan datang. Ada yang duk sewa rumah, ada yang duk menumpang dengan teman-temannya. Mereka tahu Abi ada di Kairó, mereka akan datang berkerumun dengar nih yang sibuk dengan kerja-kerja di rumah sampai tidak meluangkan waktu untuk datang ke Mahjanda Baik pada masa Abi dari sana. Sebelum kalian, Abi tidak inginkan kalian memberikan penghormatan untuk datang bertalaki dengan Abi. Abi sudah mendapatkan penghormatan seperti itu pada masa di Mekah dan juga pada masa di Mesir. Bukan 50 laki-laki, 30 perempuan, ribuan yang bertalaki ilmu. Sehingga sekarang tersebar. Tanya daripada mana? Kenapa dengan Syekh Nuruddin? Kenapa dengan Majlis Al-Banjari? Kenapa dengan pengajian Ihya Kutubit Turas? Semuanya tahu bersebaran di sana sini. Itu berkat apa yang ada di jabatan? Berkat apa yang ada di majelis fatwa? Berkat apa yang ada di Jais? Terbina dan juga di sana sini keberadaan mereka. Berkat talaki mereka mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan duit untuk datang dekat dengan Abi. Walau hanya dalam 2 minggu, walau hanya dalam 1 bulan. Akhirnya Allah tunjukkan. Kalian sudah tengok kan berapa ramai yang datang berkunjung ke Janda Baik? Di kalangan yang menyatakan pernah bertalaki ilmu dengan Abi. Mungkin yang terakhir semalam itu dengan Tuan Kadi Bentong. Ternyata pun juga pernah mengaji dengan Abi pada masa di Masjid Patah. Ini jadi mudah-mudahan paham semuanya, mengerti. Tidak ada kesensitifan hati kepada sesiapa saja. Bukan Abi nak pergi cepat. Abi tetap meminta dan memohon kepada Allah agar Allah karuniakan umur yang panjang, kesehatan yang terkawal, peluang dan kesempatan yang banyak, ilmu dan hidayah. Jadi yang kita ingin raih bersama agar kalian dapat, Abi juga dapat, supaya kita berkongsi dalam kebajikan.
Abi tidak puas kalau setakat kalian takharruj daripada tapakur saja. Kepuasan hati Abi agar kalian menjadi ulama rabbaniin, menjadi kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian menjadi ulama-ulama kibar, bukan setakat mengajar edat saja. Mampu juga mengajarkan kitab-kitab klasik besar, amsal kitab seperti tafsir Imam Ibni Katsir. Mampu untuk mengajarkan kitab Mughnil Muhtaj, mampu juga untuk memahami isi kandungan kitab Raudhah dan juga dengan kitab Al-Majmu', mampu juga untuk mengajarkan kitab Al-Jami' As-Saghir, mampu juga untuk menghafal isi kandungan kitab Mishkatul Masabi, mampu juga untuk memahami kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, mampu memahami dan juga mengajarkan pada masa yang sama. Syekh Ahmad, Syekh Aminuddin yang hebat-hebat sekarang ini, itu dengan mereka, apakah secara online mengajinya pada saat ketika itu? Mereka datang. Napa orang buat dorah pergi ke Yaman, talaki, berjumpa, bermusahabah, berjasa, sekali dengan dua guru, bukan seperti dengan online. Misal, daurah 4 bulan ke Yaman, atau ke Tarim dengan Habib Umar bin Hafiz, Hafizahullah Ta'ala, itu akan membina keilmuan Anda, akan membina karakter kita, akan membina kepribadian kita. Kenapa? Sebab kita mendapatkan nadhrah, mendapatkan pandangan kasih sayang. Banyak cerita-cerita yang Abi ceritakan, yang dimana pada saat ketika guru memandang murid dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa kasih sayang, dengan rasa penuh kasih sayang, ternyata menjadi asbab kebajikan, menjadi asbab kebajikan, menjadi asbab daya ingatan yang lebih kuat, dengan daya kemampuan yang lebih tajam, dan juga dengan keberkatan ilmu yang Allah berikan. Bukan setakat untuk disampaikan, tentang kalian boleh ceramah, tentang kalian boleh menyampaikan ilmu, tapi hanya setakat menyampaikan. Tapi sudah mampu untuk membina karakter tak? Membina kepribadian tak? Merubah kehidupan masyarakat tak? Kita belum punya power untuk yang semacam itu. Kenapa? Sebab ilmu jangan ke situ. Dah. Sebab kena dengan ilmu yang ingin kita dapatkan al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat, yang memberikan pancaran cahaya kepada diri kita, sehingga sampai kita jadi orang yang takut kepada Allah. Sehingga tersemat azamah, kebesaran Allah di dalam hati. Sehingga dengan kita, dimanapun kita berada, kita tidak membedakan gaya hidup kita. Allah berikan kemudahan kepada kita. Mudah untuk kita beribadah, mudah untuk kita bertakwa, mudah untuk kita melaksanakan kebajikan, mudah untuk kita menegakkan kebenaran. Bukan menjadi manusia yang pengecut, bukan menjadi manusia yang sami'na wa ata'na, yang walaupun dalam dunia maksiat. Tidak. Abi tidak inginkan kalian jadi semacam itu. Abi inginkan kalian menjadi kekasih-kekasih Allah dan juga kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena kalian sudah memilih Abi sebagai guru murabbi, memilih An-Nur sebagai tempat untuk kita berteduh dalam pengajian tapakuh kita, atau memilih salah satu daripada cawangannya, maka ikuti Abi di mana Abi berada. Di mana Abi berada. Mungkin pada suatu ketika Abi dengan anak-anak Abi akan duduk di Langkawi selama 10 hari. Kalian upaya untuk datang ke Langkawi. Ya, yang tak mampu itu cerita lain. Yang sibuk itu cerita lain. Sekarang yang punya tafarruk, yang punya waktu lapang untuk bertalaki langsung dengan Abi, jangan biarkan Abi live daripada Langkawi. Sebab beda duduk depan tuk guru, depan ulama, depan masyayikh, dengan kita pada waktu kita depan skrin handphone. Kamu tidak boleh memberikan teguran, mempertanyakan pada waktu secara online. Boleh bertanya, tapi bertanya daripada jauh ke jauh. Hubungan dua laki istri boleh daripada jauh ke jauh terus orang dapat anak tak? Okey, sekarang lolah sikit. Boleh tak kamu dapat anak kalau kamu berhubungan dari jauh? Secara online. Mungkin dikatakan boleh.
keluarkan sperma, hantar kepada istri yang sedang berada di luar negara. Dia boleh hamil, memang boleh hamil. Tapi ada tak kenikmatan, kelezatan yang boleh kita rasakan? Sebagaimana keturunan akan dapat kita dapatkan dengan jima, hubungan yang dekat, erat, dikatakan hubungan intim. Macam itu juga dalam dunia ilmu. Harus ada hubungan yang dekat kita dengan guru, bersohbah. Maka Abi menghimbau, semasa Abi di Malaysia, khususnya dalam masa COVID-19, dalam pandemik COVID-19 ini, atau pada masa PKP, mumpung pada waktu Abi masih di sini, kalian jangan misah dengan Abi. Ambil peluang. Sebab nanti ada waktunya Abi ke Indonesia. Abi insyaAllah pada awal-awal tahun depan Abi ke Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada sebarang halangan dan rintangan yang menggugat. Akan ke Indonesia 2 bulan lagi di sana. Nah 2 bulan telaki dengan cara macam mana? Telaki online. Itulah online. Karena kita ada jauh. Takkan Nabi paksakan kalian untuk datang ke Bogor. Kemampuan kalian juga terhad. Di samping juga ada syarat-syarat dan aturannya. Nah pada waktu itulah secara online. Ini sahabat-sahabat kita yang super sibuk dengan kerjaan. Online dengan Nabi, bagus. Jemaah-jemaah yang telaki dengan online, bagus. Tapi kalian taparruk untuk ilmu 4 tahun. Jangan sampai misah daripada guru-guru kalian. Oh, kan boleh saja ngaji online dengan Syekh Ahmad, dengan Syekh Budidin. Mereka di sana. Kenapa secara online? Pada waktu dengan kita boleh secara langsung talaki, secara berhadapan. Jangan lupa, mulazamatus syekh, mulazamah dengan guru, ini adalah adab ilmu, ini adalah metode ilmu, ini adalah arahan ulama-ulama kita dahulu. Mulazamatu syekhin atau sohbatu ustadzin, ini adalah sunnah salafun saleh sejak daripada zaman para sahabat. Kira-kira sewaktu Nabi kita di Madinah, sahabat Nabi kita yang tinggalkan Nabi, sahabat Nabi kita yang mana satu yang tinggalkan baginda Nabi, sahabat Nabi berdatangan daripada segenap penjuru. Kalau bukan kena syariah, peperangan, utusan tentara yang Nabi kita berangkatkan, tak ada satu orang pun yang beranjak daripada kota Madinah. Ini berarti sunnahnya para sahabat Nabi, mereka bermulazamah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sayyidina Abu Hurairah lapar, dahaga, krisis, lengoh, letih, tetap saja sohbah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hampir dipastikan, kecuali orang yang Nabi kita berangkatkan seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kecuali delegasi-delegasi yang Nabi kita utus untuk berjumpa dengan raja-raja, sultan-sultan, pemerintah yang memerintah pada saat ketika itu, kecuali dengan pasukan perang yang Nabi kita berangkatkan, mereka menjauh daripada baginda, menjauh daripada kota Madinah, menjauh daripada kumpulan yang terpilih. Kumpulan yang terpilih adalah kumpulan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis Nabi kita yang diriwayatkan, majtama'a, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun, bukan online kawan-kawan. Pahami bahasanya. Kita nak bersama para malaikat. Bilang kalau pada waktu kita berhimpun. Kita nak dengan rahmatnya. Dengan rahmat pikiran kita tenang. Pemahaman kita akan jadi kuat. Bila kalau pada waktu kita berhimpun. Rahmat akan melimpah ruah. Akan tercurah kepada kita semuanya. Bila kalau pada waktu kita berhimpun. Maka jangan jauhkan diri daripada majlis-majlis ilmu. Jangan jauhkan diri daripada majlis-majlis zikir. Jangan jauhkan diri daripada mujalasah bersohbah dengan ulama. Mertua Abi, ayahnya Mama, Syekh Ahmad Khairani, naib qadhi, guru dalam berapa tahun menjadi guru di Perak, Taiping. Sebut saja ayah Khairani, Ustaz Khairani semuanya kenal. Kata beliau, aku tak pandai mengajar secara online. Tak boleh bercakap, ilmu tak keluar. Kalau macam Abi sekarang ni ilmu tak keluar. Kecuali kalau pada tu ada orang-orang duduk di hadapan beliau. Itu siapa tu? Itu ayahnya Mama Abidah. Cakap berkali-kali dengan Abi, tak pandai buat live. Bukan masalah tidak pandai. Keberkatannya tidak seperti keberkatan pada waktu kita duduk bermujalasah, duduk secara berhadapan.
Malaikat Jibril, apa sih kurangnya dengan baginda Nabi? Nabi kita kalau nak minta bluetoothkan wahyu daripada Allah, dah terbluetooth dalam hitungan hari 23 tahun. Kalian berapa lama talaki dengan Nabi? 10 tahun? Nanti udah semuanya mau kawin, mau cari kerja dan lain sebagainya. Sekarang pun kalian sudah sibuk dengan pekerjaan. 23 tahun Malaikat Jibril datang. Kali pertama yang memeranjatkan orang ramai, pakaian serba putih, rambut kemas rapi dan hitam, tidak nampak kesan debu atau dengan sumbarang yang tidak nyaman dilihat. Asnada rukbati ila rukbati. Paham tak bahasa asnada rukbati ila rukbati? Menyentuhkan lutut dengan lutut. Online kah? Bolehkah sentuh lutut dengan lutut secara online? Menyentuhkan lutut dengan lutut. Dan meletakkan dua telapak tangan pada fakhidaihi. Ada yang mengatakan pada kedua lutut atau pada kedua paha baginda Nabi. Ada yang mengatakan meletakkan kedua belah tangan pada telapak pada paha beliau sendiri. Sumaqala akhbiri, baru minta jawaban kepada baginda tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kiamat. Apa penghujungnya? Penghujungnya Nabi kita bersabda, dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril datang untuk mengajarkan ilmu kepada kalian, adab-adab ilmu talaki secara langsung. Malaikat Jibril turun untuk memperkenalkan, begini hai para tafaqo, begini kawan-kawan tafaqo, begini pelajar-pelajar An-Nur, pelajar Azim, pelajar-pelajar Anwar Mahabbah, pelajar-pelajar Repe, pelajar-pelajar yang ingin talaki ilmu. Abi tidak mengatakan harus dengan Abi, tapi karena kalian memilih Abi, maka itulah persyaratan yang Abi syaratkan. Kenapa? Sebab Abi tidak ingin buang masa, tidak ingin buang tenaga, tidak ingin habiskan waktu yang dengan kesannya tidak maksimal. Abi ingin membina generasi, kalau seandainya tidak ada sembarang keberkatan yang boleh kalian dapat daripada Abi, tapi dengan cara salafun salih yang kita tempuh, yang kita hidupkan kembali, yang kita masyarakatkan kembali, pasti dan pasti Allah akan tengok kita. Pasti dan pasti Allah akan lihat pengorbanan kita. Ini ada pengorbanan. Ini tinggalkan kampung, ini tinggalkan mak dan ayah, ini tinggalkan keluarga, ini tinggalkan rumah, ini tinggalkan bisnis hanya untuk bertalaki ilmu dengan insan yang baik, yang kerdil ini, yang Allah berikan amanah kepadanya, yang Allah berikan peluang kepadanya, yang Allah pilih daripada sejumlah sekian, yang walaupun mungkin barangkali pilihan kepada pilihan yang kerdil, tapi di sini ada himmah, di sini ada hasad dan juga ada keinginan untuk membina generasi rabbaniyin, untuk menyampaikan ilmu kepada umat dan juga untuk menjadi asbab kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, agar kita selamat semuanya, mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Jadi Abi tidak memaksakan publik audion untuk hadir talaki, tapi yang Abi cadangkan sekarang ini kawan-kawan yang bertalaki ilmu, yang memang orang tua, mak dan ayah izinkan untuk kalian bertalaki ilmu dengan Abi. Kalian datang ke An-Nur, apakah kena An-Nur atau kena Abi? Kalian bertalaki ilmu ke An-Nur karena Abi ada di situ. Karena itu intisabnya kepada Abi, begitu kan? Namanya pun Nur, Mahat An-Nur. Nur itu bukan Nur Bidayah, bukan Nur Hidayah, bukan Nur Inayah, bukan Nur Wiqayah, Nuruddin, itu nama Mahat. Begitu hakikatnya. Kalau perlu anak-anak Abi pun juga bergerak dengan Abi, yang tidak sekolah, yang tidak ada peluang waktu untuk mengaji, ikut juga bertalaki. Kalau seandainya ada kemudahan-kemudahan, Abi akan gerakkan memang anak-anak Abi yang di Bogor. Dulu Abi sudah bawa umat ikut pengajian Abi, tapi malang karena kita ada aturan-aturan immigration, ada ketentuan-ketentuan kenegaraan, Abi tidak leluasa untuk menggerakkan Abi kemana Abi pergi.
Kalau itu mungkin kan Abi akan gerakkan anak-anak Abi agar kalian dapat menyalin, dapat mengambil ilmu yang Abi terima daripada guru-guru Abi di Makkah. Itu amanah yang harus sampai kepada kalian semuanya. Kalian tidak berjumpa dengan Syekhuna Syekh Hasan Mashhad. Jumpalah dengan dada, dengan muka, dengan mata yang pernah tengok muka Syekh Hasan Mashhad. Dengan Syekh Abdullah Al-Lahji, dengan Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, dengan Syekh Muhammad Iwad, dengan Profesor Dr. Omar Hashim, dengan Syekh Mutawhari Sya'rawi, dengan Syekh Abdul Rahman bin Abdul Wahid. Banyak tutu guru yang Abi menatap secara langsung dengan mereka-mereka. Abi juga kalian harus ambil tatap mata Abi dan muka Abi sebelum Abi pergi. Yang walaupun Abi hanya sekedar hamzatul wasal, hanya sebagai perantara saja untuk menyampaikan segala-galanya kepada kalian. Bukan Abi yang menjadi barakatnya, kalian ambil barakat daripada guru-guru Abi, guru-guru mereka bersambung sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan, semuanya tahu tentang hadis itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun di rumah Allah. Ulama mengatakan rumah Allah itu tidak mutlak harus masjid. Di rumah Allah artinya masa kita di ma'had, masa kita di pesantren, masa kita di dewan, masa kita di aula, masa kita di tempat pengajian. Itu makna baitin min buyutillah yatadzakaruna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mudzakarah dan mempelajari kitab Allah, mudarasah dengan sesama mereka. Illa hafat alaihimul malaikatu. Allah turunkan malaikat pada waktu kita berkumpul. Kalau kita tidak mampu untuk membina generasi rabbaniin, ulama, atqiya, aulia, arifin billah, kita menjadi wasilah. Kita tidak mampu untuk melahirkan generasi rabbaniin, ulama yang akan menjadi aset kebaikan kita selepas kita mati. Ingat mati, ingat kiamat. Maka paling tidak dengan kita menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi asbab, menjadi penyelia, menjadi orang yang mendorong mereka untuk itu. Supaya kita boleh tenang di dalam kubur kita masing-masing. Saya pamit sudah pergi. Teman Nabi masa mengaji. 1 tahun beda umur dengan Abi. Syekh Lutfi Yusuf, teman Abi pada masa Mesir pun juga sudah pergi. Ramai generasi Abi yang sudah pergi. Kita tidak tahu dengan umur. Abi tetap memohon, tetap meminta, tetap berharap, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada Al-Fakir umur yang panjang, kesehatan yang terkawal, dan juga peluang untuk memberikan bimbingan hidayah, taufik dan inayah semampu yang boleh Abi lakukan. Abi inginkan kepada kalian agar kita senantiasa dengan sohbah, dengan disertai oleh para malaikat-malaikat Allah, senantiasa kita dengan rahmat dan maghfirah, senantiasa kita mendapatkan keampunan dosa. Abi menghimbau kepada istri-istri Abi semuanya, kepada anak Abi semuanya, jangan jauh daripada majlis ilmu, jangan jauh daripada guru dan ulama, jangan jauh daripada majlis-majlis zikir. Di situ kerumunan para malaikat, di situ tatapan rahmat maghfirah daripada Allah, dan di situ kita akan mendapatkan keampunan dosa. Bersurai daripada majlis, karena kita berkumpul, janji yang Nabi kita janjikan, firman Allah yang berbunyi, hai para malaikat-malaikatku, ishadu, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Tadi sudah Abi sebutkan, kalau seandainya Abi bukan daripada ulama rabbaniin, Abi punya hasrat keinginan untuk jadi semacam itu, tapi apa daya, itu hanya anugerah daripada Allah. Kalau Abi bukan pun, tapi Abi punya keinginan agar kalian menjadi ulama rabbanian, memandang kepada wajah muka alim, memandang kepada wajah atau kepada muka orang alim, itu termasuk daripada ibadah, termasuk daripada kebajikan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi ambil pelajaran, ambil ibrah dengan saat-saat atau tahun-tahun pada masa Abi di Mesir. Kakak-kakak kalian atau abang-abang kalian, bahkan ustadz-ustadz kalian, bahkan toto guru kalian di Malaysia dan juga di Indonesia yang mengejar pengajian Abi di rumah-rumah negeri. Abi ada di rumah Kelantan, tanya
Kalian ada daripada Kelantan, tanyakan orang-orang Kelantan. Kalian ada daripada Pang, tanya ulama-ulama, ustaz-ustaz kalian daripada Pang. Kalian daripada Terengganu, tanya. Betul tak? Kalau pada waktu Abi buat pengajian di rumah Kedah, kawan-kawan akan datang daripada semua negeri ke rumah Kedah. Betul tak pada waktu Abi pindah buat pengajian di rumah Peneng, di Hai Sabi, Akhir Mahato, semuanya yang dari Kedahnya, dari Kelantannya, daripada Peraknya, daripada Sabah Terengganunya datang ke rumah Peneng. Betul tak dengan cerita ini kalau pada waktu Abi mengajar di rumah Kelantan baru Hai Sabi, kawan-kawan dari Kedahnya, dari Peraknya, dan juga dari Terengganunya, bahkan dari KL-nya juga, Selangor, itu, dan dari Kelantan sendiri datang ke rumah Kelantan. Kemana Abi bergerak mereka ikut. Jadi kalian bukan berjasa ikut Abi pergi ke sana kemari. Abang-abang kalian, tok-tok guru kalian yang mengajar kalian sudah mendahului kalian tentang itu. Apa kesannya? Toh Qadhi, toh Datu. Itu Masya Allah, macam-macam gelaran. Ada tuh dengan naib mufti kita di Pahang. Dengan gelaran Datu dah ramai dah. Gelaran tu guru ramai dah. Daripada binaan Abi didikan Abi 15 tahun selama di Mesir. Ini tentang ilmu agama. Ini bukan belajar matematika. Ini bukan belajar ilmu ukur, pertanian, industri, perekonomian. Mungkin saja daripada jauh. Ini ilmu agama, ilmu yang Allah wahyukan kepada baginda, ilmu yang sampai kepada baginda dengan perantaraan malaikat Jibril, ilmu yang Nabi kita sampaikan kepada sahabat. Sahabat berkorban. Apa sih pengorbanan yang kita lakukan? Mereka tinggalkan kampung halaman, bisnis keluarga, adik-adik sanak saudara, berkerumun di Al-Madinatil Munawwarah setelah Nabi kita wafat. Di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Khalifah Umar pun masih banyak terkumpul lagi. Tapi setelah di zaman Sayyidina Utsman sudah bertaburan. Sejumlah berapa yang ke Yaman, yang ke Mesir, yang ke Spanyol, yang ke Kufa, Basrah, Baghdad, dan juga dengan tempat-tempat lainnya. Ilmu bela diri saja. Itu tidak boleh secara online. Harus kamu duduk tegak macam tu. Begini, duduk depan guru untuk mendapatkan kerohanian daripada guru dalam bidang ilmu karate, dalam bidang ilmu bela diri. Jadi pesan baginda jangan kalian abaikan. Abi tetap menekankan dan juga tetap melakukan cadangan yang Abi cadangkan dengan dibantu di Kedah, di Pahang, di Mahat Anur. Abi minta kesediaan, keikhlasan, ketulusan daripada mama untuk memberikan izin, dan juga dengan Bang Hafiz dan dengan semua pengurus dan juga dengan para asatiz secara dirolingkan. Tak kisah, laki-laki sahaja tak ada masalah, musyawarahkan yang baik, tapi jangan sampai kalian tidak mengambil peluang untuk bermujalasah, duduk bersama Abi selama Abi ada di Malaysia. Pesan baginda Nabi, jalisul kubara, duduk bermujalasah dengan kubara, artinya dengan orang-orang besar, yang besar dengan jawatannya, yang besar dengan umurnya, yang besar dengan ilmunya, yang besar dengan ibadahnya. Imaniyat, yakiniyatnya. Ta'alau, mari kita berkumpul. Nata'alam sa'atan. Halla bina nu'minu sa'atan. Mari kita duduk, mari kita berkumpul, beriman sesaat waktu. Itu ucapan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Jika sampai sebagian jadi protes, takkan kita beriman sesaat waktu? Enggak. Nabi kita bersabda, itu Sayyidina Abdullah bin Rawaha inginkan kalian berkerumun, berkumpul untuk bersama para malaikat, untuk berada di majlis ilmu, majlis yang akan dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Jadi yubahi BM, bukan online. Online itu adalah perciannya, tapi pasti tidak maksimal.
Mungkin dapat 10%, 20%. Bagi orang yang tak boleh datang, insya Allah dia akan mendapatkan habuan yang banyak. Niat nawaitnya juga ingin berkumpul. Jadi dengan hadis, yubahi bihimul malaikah. Bila Allah banggakan mereka kepada para malaikat pada waktu mereka berkumpul di padang Arafah. Terkumpul. Baru Allah banggakan. Yang berkumpul di majlis ilmu, di majlis zikir, yubahi bihimul malaikah. Allah bangga juga kepada para malaikat. Karena mereka juga terkumpul. Kita inginkan. Kita tergolong. Abi sangat-sangat berharap agar termasuk daripada kumpulan. Ya Allah banggakan Abi dengan kawan-kawan kepada para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa pepatah, dalam bahasa alim ulama, idza hadaran ma'u batalat tayammum, apabila hadir air tayamum batal. Kalau Abi ada di sini, kalian duduk sekali dengan Abi. Kalau Abi udah pergi ke Indonesia, Abi online dengan Abi. Macam seperti dengan kebanyakan daripada jamaah yang online dalam pengajian. Tapi untuk tapakuh yang bertalaki secara khusus akan mendapatkan sijil pengesahan kalian telah bertalaki ilmu. Kalau melulu online itu tidak sah. Kalau ma'had bagikan pun syahadah talaki hanya secara online itu syahadah palsu. Abi tidak mengakui itu sebagai syahadah. Kami Abi Syekh Ahmad, Syekh Aminuddin, insyaAllah murid-murid Abi yang pernah bertalaki ilmu, kami tidak akan mengaku itu sebagai syahadah talaki kalau talakinya secara online. Talaki ilmu yang diajarkan Allah kepada baginda Nabi, yang dijalankan oleh para malaikat Jibril dengan baginda Nabi, yang dihidupkan kembali oleh Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir, yang telah diamalkan oleh para sahabat yang berkumpul di Masjid Nabawi, yang diamalkan oleh generasi yang pertama, kedua, dan seterusnya di kalangan para ulama salaf dan khalaf, di kalangan ulama-ulama besar. Abi tak nak kamu jadi ulama kecil. Adik pengen kalian tuh jadi ulama besar. Kalau tidak boleh macam seperti Abi pun, yang kerdil dan yang kurang daripada berbagai aspek ini. Kalau tidak boleh lebih daripada Abi pun, paling tidak macam Abi lah. Macam Abi, ya kalau tak ada kelebihan pun, ada juga kelebihan yang barangkali, ya suka membaca, rajin belajar, cinta ilmu, cinta ulama, cinta habaib, cinta kebenaran, beringin dan berkeinginan agar semuanya masuk syurga. Dan di malam Abi sampaikan hadis, kullu ummati, semua umatku akan masuk syurga. Takkan Abi tidak punya angan-angan semacam itu untuk santri-santri Abi. Secara khusus istri-istri Abi. Orang yang berkorban demi untuk agama dengan perantaraan Abi. Umi berkorban sejak daripada tahun 83 sampai sekarang. Abi tinggalkan. Kadang-kadang Abi jarang-jarang telepon. Jarang-jarang Abi menghubungi dengan SMS itu juga dengan WhatsApp. Yang walaupun ada kemudahan. Dengan mama juga Abi tinggalkan. Kadang-kadang sampai 2-3 bulan. Misal kalau pada tu agak Abi di Indonesia yang baru-baru ini pada masa PKP 2 bulanan lebih. Anak-anak Abi tinggalkan. Berkorban demi untuk amal. Allah tahu. Kalau bukan kerana untuk agamamu ya Allah. Kalau bukan kerana untuk masa depan agamamu ya Allah. Kalau bukan untuk kebaikan orang ramai ya Allah. Lebih nikmat aku hidup dengan anak dan biniku. Daripada dikuarantin, diancam, urusan, minta bantuan, connection dengan kawan-kawan. Susah, letih. Kalau bukan karena ilmu Abi tidak akan tegas seperti ini. Kalau bukan karena untuk meraih ridhonya Allah, surganya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Buat apa kita bikin susah dalam kehidupan kita? Kalau yang kita targetkannya setakat duit. Abi anak orang pedagang. Abi pandai cari duit. Bisnis Abi berjalan dengan baik. Pada masa di Mekah Abi jualan. Pada masa di Mesir Abi juga jualan. Kalau untuk kumpul duit ada cara lain daripada dunia ilmu. Tapi Abi inginkan orang masuk surga. Dapat rahmat. Tidak dikelirukan. Tidak dibodohin oleh orang-orang yang menyesatkan umat. Itu target yang Abi targetkan. Supaya kalian semuanya paham. Pengorbanan
macam-macam derita yang dirasakan oleh keluarga Abi secara khusus. Baik itu mama dengan Umi, sedikit dengan bunda, atau juga dengan anak-anak Abi semuanya. Abi tinggalkan, mereka tak punya bapak. Sekarang udah Abi 3 bulanan, pokoknya Abi tinggalkan. Mereka tidak tengok Abi secara langsung. Tak bersalaman dengan Abi, tidak duduk dengan Abi. Mereka rela untuk melepaskan Abi. Kenapa? Demi untuk keridhaan Allah dan Rasulnya. Demi untuk kita mendapatkan kebaikan yang abadi. Supaya kubur kita tuh terang. Kubur kita tuh bercahaya. Masuk surga kita mengangan-angan. Dengar dengar Abi berdoa. Jarang-jarang kita dengar doa semacam itu. Ya Karimu, Ya Wahab, itu yang mencetuskan adalah Abi. Hai Allah yang maha mulia, yang memberi adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surga. Bighairi hisab, tambah hisab. Itu yang Abi dambakan. Bukan bisnis, bukan duit, bukan harta. Harta memang kita perlukan, duit itu keperluan hidup. Semuanya dengan harta atau juga dengan duit. Tapi harta bukan segala-galanya. Abi inginkan anak-anak Abi, istri-istri Abi, keluarga Abi, orang yang bersama Abi terkumpul kita di semuanya di dalam surga. Jangan ada yang menghalang keinginan Abi, siapapun manusianya. Bagi Abi sokongan, bagi Abi dukungan. Umi, Mama, Abi sayangkan istri Abi semuanya, sayangkan anak-anak Abi semuanya, sayangkan keluarga Abi semuanya, sayangkan murid-murid Abi semuanya, tidak ada yang terkecuali. Kumpulkanlah kami ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia. Berkumpul juga nanti kami di dalam surgamu bersama sohbah Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan mereka-mereka yang menjadi asbab kami mendapatkan hidayah, yang menjadi asbab kami mengenalmu ya Allah. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi dengan generasi para tabi'in, atba'at tabi'in, bersambung sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Jadi dengan kita nak hidupkan kembali sunnah talaki, dan Nabi akan pertahankan sunnah talaki ini selama jasad, selama roh dikandung jasad, selama jantung Abi masih berdenyut. Abi akan hidupkan suasana talaki ilmu yang walaupun hanya dengan 2-3 orang murid tak kisah, satu yang sama nilainya dengan 1000. Kalau Abi boleh lagi mendidik ke depan ini, daripada sekarang sampai selampainya, sampai Abi mati, boleh lahir seperti Akhi Al-Fadil Syekh Ahmad di Bogor atau di Jakarta, boleh lahir macam seperti Syekh Aminuddin itu ada di Kedah, boleh lahir kembali seumpama sahabat-sahabat Nabi yang setia. Tuh ada yang dari Langkawi, Bang Rashidi, itu ada yang dari Seremban, banyak di Seremban, Dr. Suhada, tuh dengan Ustaz Kusairi, ada juga daripada Pahang, ada juga daripada Terengganu, dari Terengganu banyak. Minta maaf, tapi susah untuk mengingatkan dan menyebut-nyebut nama satu persatu daripada mereka. Kalau Abi masih boleh lagi untuk mencetak generasi seperti itu, Abi akan upayakan sampai jasad Abi sudah tidak bergerak, sampai Abi dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan kau jauhkan kalimat daripada mulutku, jangan kau jauhkan la ilaha illallah daripada kehidupanku. Ya Allah, kalau Allah ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ketidakikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan dakwah, ampunkan segala ketaksiran kami. Ya Allah, kalau ada di antara daripada kekasih-kekasihmu yang pernah telanjur, yang walaupun tak banyak mana, Nabiullah Adam alaihissalam dengan Nabiullah Sayyiduna Muhammad bin Abdillah, macam mana kira-kira dengan insan yang kerdil, yang tidak maksum daripada kesalahan. Ampunkanlah segala kesalahan kami, segala ketaksiran kami, segala kebodohan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Abi dengan tekad, Abi dengan azam, Abi dengan nawaitu untuk kembali menghidupkan cara salafun saleh dalam dunia ilmu. Maka Abi berharap kepada semua anak-anak Abi, semua keluarga Abi, semua kawan-kawan Abi yang ada di sini dan juga ada di sana, mari kita bergerak bersama demi untuk agama, demi untuk mendapatkan ridha Allah, demi untuk mendapatkan mahabbah kasih sayang daripada Rasulullah, demi untuk kita menyampaikan amanah ilmu yang telah diamanahkan oleh ulama-ulama kita
tu guru kita kepada kita, supaya asbab daripada kita ramai orang-orang yang masuk ke dalam surga, asbab daripada kita ramai orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan yang berberkat, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, asbabnya karena kita, sarananya, wasilahnya karena kita, ramai orang-orang yang bakti taat kepada Allah, takut kepada Allah. Sekarang generasi takut kepada makhluk, takut kepada manusia, takut kepada manusia, takut gila melebihi ketakutan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suara Abi ini sampai didengar oleh santri-santri Abi semuanya, keluarga Abi semuanya. Kalau tak sampai, buka rekamannya. Ini live melalui Facebook daripada hotel Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Sunway Hotel di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan semuanya dapat menyimak dengan cermat dan baik, dapat memahami dengan baik. Allah anugerahkan kepada kita semuanya umur yang panjang. Tapi umur yang panjang, wa hasuna amalu. Tala umruhu wa hasuna amalu. Panjang umur, baik amalannya. Jasmani yang sehat, rohani yang sehat, rohani yang segar, dan juga keterbukaan pintu hati. Risaunya Rasulullah juga dengan para sahabat. Nabi kita sampai tidak boleh tidur, Nabi kita lapar, Nabi kita menderita dengan bermacam-macam penderitaan hanya demi untuk umat. Baginda sudah ada jaminan surga. Sepatah kata doa daripada beliau, kita akan bahagia. Tapi tetap Nabi kita bertungkus lumus, ya Allah, kalau ada sedikit pengorbanan daripada kami, itu tak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengorbanan para sahabatmu, terlebih lagi dengan pengorbanan Sayyiduna Rasulullah SAW. Ini adalah luahan yang tidak dibuat-buat, yang bukan dalam bentuk drama dan sendiwara. Luahan daripada Abi kepada santri-santri Abi di mana saja Anda berada. Mari kita bersama hidupkan dunia talaki ilmu secara bermujalasah, keberkatan. Kalau tidak daripada guru kita, kita akan mendapatkan keberkatan daripada para malaikat yang berkerumun dengan kita, rahmat maghfirah yang melimpah ruah kepada kita semuanya. Maka dengan cara online pagi hari ini kita akhiri pada pukul 9 kurang 5 menit atau 8.55 agar sahabat Abi, Bang Hafiz di Anur, Mama juga di Anur, Umi di Bogor, dan juga dengan guru-guru mudir-mudir yang berada di Cawangan, yang berada di pondok pesantren masing-masing, agar mampu dapat bergerak, dapat untuk merealisasikan hasrat keinginan yang Abi inginkan. InsyaAllah semuanya akan terkumpul dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah nanti pada pukul 12 kita dengan pengajian tafakuh, pengajian dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Nanti untuk sebelah petang Abi akan beritahukan jadwalnya seperti apa pada pengajian pukul 12 nanti. Walhamdulillahirabbil alamin.